Oke, baiklah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai seperti biasa akan Bunda absen terlebih dahulu siapa saja yang masuk Zoom dan tatap muka hari ini. Sama-sama ikuti pembelajaran dengan tertib ya. Hari ini tanggal berapa? 23 Agustus. Yang di sekolah itu hadir ada Abil, Kiran, Farabi, Nabila, Iza, Echa, sama Rivaldi dan Adel. Oke, yang di sekolah sudah hadir Vino, suaranya ayo. Vino, Konita, Raka, Najla, Dimas, Rafa, Kaila, dan Radit. Oke, baiklah kita kemarin terakhir sampai mana? Ayo yang nyimak Bunda, kita kemarin terakhir belajar sampai ya materinya apa? Yakin. Tentang apa kita kemarin belajarnya? Oke, pinter. Kita kemarin terakhir belajar mengenai Jenderal Sudirman. Nah, jadi di sana ada Jenderal Besar Raden Sudirman. Lalu EYD itu apa kepanjangan EYD? Ejaan yang disempurnakan. Ingat ya, nanti mana tahu Bunda buat soal ujian harian kedua. Apa kepanjangan dari EYD? Apa kepanjangan? Ejaan apa belum pulang saya? Tunggu ya. Ejaan yang di apa Adel EYD? Apa itu EYD Iza? Apa itu EYD? Kepanjangan dari EYD? Tadi disebut Adel. Masya Allah. Apa kiraan EYD? Ulangi Iza. Ulangi Eca. Oke, Farabi, lanjutlah dulu matematika kalau belum selesai. Apa Rivaldi EYD? Oke, Abil. Jadi apa itu kepanjangan EYD? Adalah ejaan yang disempurnakan. Oke. Pinter. Apa Dimas EYD Dimas? Nah, nggak ada orangnya. Raka, apa itu EYD Raka? Oke, ejaan yang disempurnakan. Oke, kedengeran Dimas suaranya. Jadi kalau ditanya kepanjangan dari EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Jadi yang kemarin tulisan Sudirman itu bukan U tapi Soe. Akhirnya dia mengalami ejaan yang disempurnakan menjadi Sudirman. Oke, lanjut pembelajaran kita setelah Bunda evaluasi tadi ke halaman 77. Kita mencari kehidupan sosial semut. Halaman 77. Mengenai kehidupan sosial semut. Di sini Bunda akan bacakan sekaligus dijelaskan. Kalau Bunda tanya dijawab. Halaman 77.
Putus-putus ya. Suara Bunda jelas nggak? Oke, Najla putus-putus. Yang lain jelas nggak? Semuanya putus-putus atau hanya enggak? Ada yang enggak, ada yang putus-putus. Oke, kalau putus-putus Bunda videonya di stop aja ya. Jadi suara aja nggak apa-apa ya. Biar lancar. Oke, sekarang jelas? Oke, oke jelas ya. Yang lain disimak karena Bunda masih memperhatikan kalian di rumah. Di sini kamera kalian masih menyala semua ya. Oke, kehidupan sosial semut, halaman 77. Jadi, semut merupakan komunitas serangga sosial yang tinggal berkoloni, berafiliasi ke rumpun serangga bersayap selaput. Nah, sebelum Bunda lanjutkan, koloni itu apa sih? Koloni itu, oke, berkelompok, bergerombol, ya, koloni. Ya, jadi ya, Waalaikumsalam Zakia. Oke, boleh dibuka Zakia halaman 77 buku tematiknya. Bunda lanjutkan. Jadi koloni itu berkelompok. Jadi ciri khasnya berupa bagian depan perutnya tipis. Sepasang alat sensornya sumut melengkung seperti siku tangan. Dan bila memiliki racun, maka racun itu keluar dari ujung perut. Lalu dilanjutkan, setiap koloni semut memiliki seekor betina yang subur atau lebih dikenal dengan sebutan ratu. Nah, hampir sama seperti lebah kemarin ya. Terdapat sedikitnya 3 ratu dalam satu sarang semut yang kecil. Nah, jadi sarang yang besar bisa jadi ada lebih dari 50 ratu. Sampai saat ini, ilmu pengetahuan belum mampu menguak misteri kerajaan semut. Dalam masyarakat semut ada beribu-ribu semut betina yang mandul, dikenal sebagai semut pekerja. Nggak bisa bereproduksi atau punya anak ya. Ciri khas semut pekerja adalah tidak memiliki sayap dan tubuhnya jauh lebih kecil dari tubuh ratu. Sementara semut-semut jantan memiliki sayap. Nah, ratu semut itu adalah semut betina yang bersayap. Tetapi semut ini kehilangan sayapnya tak lama sebelum mengeluarkan telurnya. Demikianlah kita dapat melihat setiap koloni semut meliputi 3 kelompok ini, betina, jantan, dan pekerja. Ya, yang pekerja ini biasanya semut betina yang tidak bisa bertelur atau mandul. Dalam hidupnya, semut-semut pekerja ini melewati 2 atau beberapa tahap. Karena jenis semut ini terlihat dengan 2 atau beberapa bentuk yang memiliki bentuk fisik dan susunan berbeda. Ya, jadi semut ini dalam kelompoknya ada 3, yakni tadi apa saja? Betina, jantan, dan semut pekerja. Lanjut, jadi koloni semut dan sistem kerja di dalamnya, wilayah yang diduduki semut dan tingkatan-tingkatannya terdiri dari berikut. Nah, mereka itu berbagi, ya, karena kelompok tadi. Ada sarang semut, pintu gerbangnya masuk wilayah, seekor semut yang masuk ke wilayah. Ada para penjaga untuk mencegah masuknya makhluk asing, dan tingkat pertama dan kedua untuk tempat istirahat para pekerja di musim panas. Lanjut di belakangnya. Yang kedua ada aktivitas-aktivitas di sarang semut, bahkan juga di luar. Yang ketiga, olahraga dalam kehidupan semut. Oh, ternyata di kehidupan semut juga ada olahraga. Jadi para ilmuwan telah sepakat bahwa semut sangat suka perlombaan, permainan-permainan olahraga, dan kompetisi persaudaraan. Keempat, perang di dunia semut. Jadi di antara tanda kehidupan berkelompok semut dan bukti kehidupan sosialnya adalah peperangan yang diarengi semut
tradisi perang di dunia semut sangat beragam, ya. Jadi antar semut, antar kelompok semut itulah mereka perang. Nah, mayoritas semut cenderung suka hidup damai, tetapi hal ini tidak menghalangi bertempur dengan gagah berani dan membela masyarakatnya dengan kesatria menjadi objek serangan. Nah, walaupun semut memiliki pengorganisasian pasukan yang baik dan kemampuan berperang, tapi jenis serangga yang kecil ini sangat menghormati hak milik orang lain, hemat dalam menggunakan makanannya, dan berusaha menghindari segala sebab yang dapat memantik perselisihan, serta mencurahkan semua perhatiannya pada kelestarian sarang tempat mereka hidup. Di sini ada yang suka nonton yang cerita di MNC TV Sang Kancil itu, nah yang ada pada zaman dahulu. Ada kan cerita koloni semut sama gajah, sarang-sarang semut yang diinjak-injak oleh si gajah, belalang juga. Terus ada Oke ya, tahu ya gimana sih sebenarnya kehidupan semut itu? Jadi sudah diimajinasikan, sudah dihayalkan seperti yang di film-film ya, yang di Si Kancil. Ada kisah-kisah mereka dengan gajah. Jadi seperti itulah gambaran koloni semut tersebut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Oke, lanjut ke halaman 81. Kita membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, seperti yang sudah Bunda jelaskan kemarin, bahwasanya setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Karena apa? Karena negara Indonesia masih ingin dijajah oleh negara-negara lain setelah merdeka, masih ingin direbut, ya, para Bia. Jadi ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Jadi terjadilah beberapa situasi. Yang pertama ada pertempuran Ambarawa, yang kedua Bandung Lautan Api, dan yang ketiga pertempuran Medan Area. Apa tadi Pak Rabi? Pertempuran Ambarawa, disimak halaman 81. Yang kedua adalah Bandung Lautan Api, dan yang ketiga pertempuran Medan Area. Oke, apa Raka? Coba Raka ulangi 3 perjuangan mempertahankan kemerdekaan tadi. Oke, coba jelas selanjutnya 3 tadi, 3 perjuangan mempertahankan kemerdekaan Najla. Oke ya, jadi kalau ada pertanyaan, apa saja sih perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Yakni terjadilah pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Nah, Bunda jelasin lagi satu-satu ya. Jadi saat terjadinya pertempuran Ambarawa itu kenapa sih? Jadi kedatangan tentara sekutu di Semarang bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Mereka mendapat sambutan baik dari Gubernur Jawa Tengah karena berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Nah, tentara sekutu ini mengurus tawanan perang yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Akan tetapi, sekutu diboncengi oleh tentara NICA. Sekutu membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan di penjara lalu mempersenjatainya. Tergambar nggak? Gini ya. Jadi si Gubernur Jawa ini ya, tentara sekutu di Semarang bertujuan melucuti senjata tentara Jepang.
Nah, mereka mendapat sambutan baik oleh Gubernur Jawa Tengah. Namun sekutu ini diboncengi atau bekerja sama dengan tentara Jepang tadi. Jadi orang-orang yang sudah dipenjara di Magelang tadi malah dibebaskan oleh sekutu dan dipersenjatainya lagi dan dikasih senjata lagi. Padahal tadi perjanjiannya nggak akan ganggu. Ternyata mereka masih mempunyai rencana jahat untuk menghancurkan kembali atau untuk merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tindakan sekutu ini tidak diterima lah oleh TKR. Apa TKR? Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat, nggak diterima oleh TKR dan rakyat. Nah, akibatnya pertempuran tidak dihindari. Jadi pertempuran berlangsung dari tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa yang dikenal dengan nama Pertempuran Ya, jadi 2 bulan setelah merdeka kita tempur lagi nih di Ambarawa. Di Ambarawa itu di Ambarawa dan Magelang ya, di daerah Jawa sana. Jadi kita bertempur kembali dengan sekutu yang dipimpin oleh TKR, Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat. Pertempuran itu dinamai dengan Pertempuran Ambarawa sesuai daerahnya. Nah, di sini Letnan Kolonel Isdiman gugur, pimpinan pasukan diambil oleh Kolonel Sudirman. Ya, lanjut ke Bandung. Enggak, nama kolonel itu pokoknya nama-nama jabatan yang ada di tentara. Kolonel. Oke, yang di rumah masih dengerin Bunda? Oke, alhamdulillah masih. Lanjut ke yang kedua apa? Apa Adel yang kedua? Bandung Lautan Api. Sudah seperti namanya. Tadi pertempuran Ambarawa berarti terjadi di Ambarawa. Bandung Lautan Api berarti terjadinya di Bandung. Nanti kita baca dulu ya. Oke, untuk yang Bandung Lautan Api ya pada tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Ya, ultimatum itu berisi perintah agar Bandung bagian selatan dikosongkan dari para pejuang. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan para pejuang untuk mematuhi ultimatum itu dengan mempertimbangkan keselamatan rakyat. Para tokoh pejuang segera berunding antara lain Kolonel Abdul Haris Nasution, Aruji Kartawinata, dan Surya Dharma. Hasil perundingan memutuskan untuk mematuhi perintah dari pemerintahan pusat. Nah, akan tetapi mereka tidak akan menyerahkan kota Bandung secara utuh. Mereka mengungsikan rakyat keluar kota Bandung. Jadi rakyat yang ada di kota Bandung dikeluarkan semua. Pada tanggal 23 Maret 1946 ya, para pejuang membakar gedung-gedung di Bandung bagian selatan. Dibakar semua, ya. Dengan demikian kota Bandung tampak seperti lautan api. Tujuan mereka adalah agar pihak musuh tidak dapat menggunakan gedung-gedung yang ada di kota Bandung. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Ya, gini konsepnya mereka itu. Oke, kata si sekutu ini tadi. Silakan kosongkan kota Bandung dan serta para pejuang-pejuangnya. Jadi rakyatnya tetap, gedung-gedungnya tetap, semua hal yang ada di Bandung itu tetap, hanya tolong pejuangnya aja keluar sama tentara-tentaranya keluar. Kata si sekutu, kami mau ke Bandung. Padahal niat mereka mau menguasai kembali kan. Nah, para pejuang kita ini udah paham. Jadi, bukan cuma pejuang yang diungsikan, tapi seluruh rakyat yang ada di Bandung diungsikan, dikeluarkan, ditaruh di kota lain dulu. Nah, akhirnya pejuang membuat rencana membakar semua gedung-gedung, dibakar semua habis.
lalu mengabarkan ke sekutu, silakan ke Bandung, sudah kami kosongkan para pejuangnya. Apa yang terjadi saat mereka mau mendatangi Bandung sudah terbakar dan menjadi lautan api. Ya, siapa yang mau masuk di saat semuanya sudah api, gitu kan? Ya, jadi akhirnya sekutu nggak jadi masuk. Itulah yang disebut dengan Bandung Lautan Api. Nah, madaminya ya sebenarnya si api itu ya saat media yang terbakar atau gedungnya sudah habis, ya padam. Dan memang padamnya itu berhari-hari. Apinya itu berkobar sampai mungkin seminggu lebih. Baru setelah habis semua, baru padam. Paham? Dan juga dibantu dengan hujan. Apa? Ya, satu kota. Apa? Iya. Jadi saat itu Bandung memang sudah rata dan kemudian akhirnya dibangun kembali setelah sekutu pergi. Lanjut ya, paham mengenai Bandung Lautan Api dan pertempuran Ambarawa tadi? Ada pertanyaan yang di rumah? Enggak ada. Oke. Lanjut ke yang ketiga apa? Pertempuran medan area. Oke, benar kata Rivaldi tadi ya. Kalau pertempuran Ambarawa di Ambarawa, Bandung Lautan Api di Bandung. Kalau pertempuran medan area di Oke. Pasukan sekutu di bawah pimpinan TED Kelly tiba di Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Pasukan ini diboncengi. Apa sih Bunda diboncengi? Maksudnya masih bekerja sama atau didekengi. Kalau bahasanya itu di-backgroungi, dibantu oleh NICA. Mereka menduduki secara paksa beberapa gedung di kota Medan. Ya, para pejuang di Medan ini mengadakan perlawanan lah. Mereka dipimpin oleh Ahmad Tahir yang membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Mereka berusaha merebut dan mengambil alih gedung-gedung yang diduduki oleh sekutu. Kemarahan rakyat Medan terhadap sekutu dan NICA berawal dari peristiwa yang terjadi di sebuah hotel. Nah, di hotel tersebut, seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih yang dirampasnya. Hotel tersebut lalu dikepung oleh para pemuda ya, dan TRI, Tentara Rakyat Indonesia waktu itu saya diganti ya. Kalau kemarin TKR, Tentara Keamanan Rakyat, sekarang TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Lalu pertempuran meluas hingga ke Pematang, Siantar, dan Brastagi. Pada bulan Desember 1945, pasukan sekutu menetapkan batas-batas wilayah kekuasaan mereka. Daerah itu disebut dengan Medan Area. Oleh karena itu, pertempuran yang terjadi dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Pertempuran terus berlanjut nih hingga pasukan sekutu meninggalkan Medan pada bulan November 1946. Setahun itu. Sesudah itu pasukan Indonesia berhadapan dengan Belanda hingga meletusnya agresi militer Belanda pada bulan Juli 1947. Lama ya. Oke, adakah pertanyaan mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Ada yang mau bertanya? Oke, Bunda ulangi sekali lagi. Jadi kalau apa? Oke, Raka silakan bertanya. Nanti ada ya di subtema 3 mengenai agresi militer. Masih mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan ya. Oke. Jadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu ada 3. Ada pertempuran Ambarawa, yang kedua Bandung Lautan Api, dan yang ketiga adalah pertempuran Medan Area. Oke, paham? Paham. Nah, kalau tadi mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan,
Diingetti ada 3 tadi. Lanjut ke diplomasi mempertahankan kemerdekaan. Tadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang ada diplomasi mempertahankan kemerdekaan. Halaman 91. Sudah dibuka? Kalau perjuangan mempertahankan kemerdekaan tadi ada 3, yakni pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Yang di halaman 91 mengenai diplomasi. Ada 4. Perjanjian Linggajati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Ya, jadi selain perjuangan yang bersenjata, tadi kan perjuangan mempertahankannya itu bersenjata. Nah, sekarang bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi, yakni tujuannya untuk menghindari banyak korban. Jadi diplomasi ini perjanjian-perjanjian seperti diskusi ya. Oke, yang pertama ada perjanjian Linggajati. Halaman 91 Raka mengenai diplomasi mempertahankan kemerdekaan. Jika tadi yang kita bahas adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, itu perjuangan bersenjata. Sekarang ada diplomasi mempertahankan kemerdekaan, yakni perjuangannya tanpa senjata, seperti perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh presiden kita bersama orang luar ya. Lalu, Bunda lanjutkan perjanjian Linggajati. Perjanjian Linggajati itu dirundingkan pada tanggal 10 November, hasilnya 15 November 1946, ditandatangani pada 25 Maret 1947. Nah, ini perjanjian Linggajati ini berisi Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Lalu Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat. Negara serikat itu bernama Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya, lalu RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Ratu Belanda berkedudukan sebagai ketua Uni. Nah, jadi perjanjian ini dibuat oleh Belanda. Janjinya saya nggak akan ganggu lagi Indonesia, tapi dengan syarat bahwa Indonesia itu hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Sisanya bukan Indonesia, yakni RIS atau Republik Indonesia Serikat yang diketuai oleh Ratu Belanda. Itu perjanjiannya ya. Jadi perjanjian Linggajati ini sangat merugikan Indonesia. Akibat perjanjian itu wilayah Indonesia makin sempit. Oke, dilanjutkan kembali dengan perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Belanda mendapatkan daerah-daerah yang diduduki sejak agresi militer Belanda I. Daerah-daerah itu menjadi daerah kekuasaan Belanda. Lalu pasukan Republik Indonesia ditarik dari wilayah yang telah diduduki oleh Belanda nih. Ditarik. Lalu Belanda tetap berdaulat atas seluruh rakyat Indonesia. Oh, kok masih gitu ya kemerdekaan kita dulu itu ya. Lanjut. Jadi, RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Republik Indonesia menjadi bagian dari negara Republik Indonesia Serikat. Sebelum Republik Indonesia Serikat, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Dengan demikian, wilayah Republik Indonesia benar-benar makin sempit. Wilayah Republik Indonesia terkurung oleh kekuatan Belanda. Lagi-lagi kita dipersempit. Lanjut ke perjanjian Romroyen. Jadi pada tanggal 28 Januari 1949, keamanan PBB mengeluarkan perintah tentara Belanda harus segera ditarik dari Indonesia. Pasukan TNI segera mengambil alih dan menjaga keamanan kota Yogyakarta. Lalu pihak Indonesia mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Mengeluarkan perintah kepada rakyat untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian, serta turut serta dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag.
Nah, lanjut ke kompetensi meja bundar yang terakhir. Apa yang terjadi? Apakah Indonesia akan makin sempit? Kita baca sama-sama sambil dilihat. Jadi hasil keputusan dari konferensi meja bundar yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 dan berakhir pada tanggal 2 November 1949. Hasilnya, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, penyelesaian Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya dan Republik Indonesia akan bekerja sama dengan Belanda dalam suatu perserikatan. Perserikatan itu dipimpin oleh Ratu Belanda. Kerjasama tersebut atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama. Semua hutang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh Republik Indonesia Serikat. Itu yang mau lihat bagaimana di halaman 94 ada beberapa gambar dan halaman 93 kan ada juga beberapa gambar mengenai suasana perjanjian Romroyen dan suasana konferensi meja bundar. Jadi disebut meja bundar karena mereka memang ya, kita jadi bagian Republik Indonesia Serikat saat itu. Nanti ada lagi ceritanya di subtema 3 ya. Kita sampai konferensi meja bundar terlebih dahulu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada tidak? Kalau tidak ada, hari ini tidak ada tugas. Bunda ulangi sekali lagi, ada pertanyaan? Enggak. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai halaman 94 ya. Sampai halaman 94. Kita lanjutkan lagi kembali besok. Oke, sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tidak ada tugas, Bunda akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tugas. Hari ini tidak ada tugas. Setelah ini boleh dilanjutkan pembelajaran yang Zoom bersama Ustazah Ulan. Oke, Bunda end meeting ya.